Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah atau sebuah cerita yang berjudul Pelet Media Garam. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Ditolak orang yang kita suka sangatlah sakit, apalagi kalau kita sudah suka dari beberapa tahun ke belakang. Seperti kisah yang akan diceritakan oleh Kang Holil tentang seseorang yang berulang kali ditolak oleh orang yang disukainya. Mimin sangat tergila-gila dengan yang namanya Yono. Siang dan malam hanya Yono lah yang ada dalam pikiran Mimin. Sampai-sampai Mimin tidak memperdulikan keluarganya, meskipun sudah dilarang keras oleh ayah dan ibunya untuk tidak menemui Yono dan mencari Yono. Tapi Mimin masih bersikeras mencari Yono. Meskipun harus mencari ke sebuah kota yang jauh dari tempat tinggalnya, namun pencarian Mimin tidak juga membawakan hasil di kota yang dia cari. Dan akhirnya Mimin memutuskan kembali untuk pulang ke kampungnya. Namun Mimin malah bertemu dengan Yono di kampungnya sendiri. "Ayono!" teriak Mimin. Yono pun berbalik dan kemudian menghampiri Mimin. "Ada apa, Neng?" tanya Yono. "Ayono, kemana aja? Neng nyariin AA loh, ke tempat kerja AA," ucap Mimin. "Neng kenapa nyariin AA ke tempat kerja AA? Kan AA tidak kemana-mana," tanya Yono. "Neng kangen A, Neng kepikiran AA terus," jawab Mimin. "Loh, kenapa Neng kepikiran AA? AA kan bukan siapa-siapanya Neng," tanya Yono. "Gak tahu A, Neng rasanya ingin selalu bersama AA," jawab Mimin. Yono tersenyum puas dengan perbuatannya yang kini membawakan hasil yang memuaskan. "Bukannya Neng dulu membenci AA, begitu juga orang tua Neng?" tanya Yono. "Neng juga nggak tahu A, tapi sekarang Neng malah jatuh cinta sama AA. Perasaan sayang Neng sangat dalam buat AA. Kalau AA mau, Neng mau kok diapain aja sama AA. Yang penting Neng selalu sama-sama dengan AA," jelas Mimin. "Terus bagaimana dengan orang tua Neng?" tanya Yono. "AA jangan takut dengan bapak dan emak. Apapun yang terjadi, Neng akan selalu mencintai AA," jawab Mimin. Yono semakin tersenyum puas dengan ucapan Mimin. Mereka semakin hari semakin dekat dan terang-terangan memadu asmara. Kampung mereka bagaikan milik mereka berdua. Namun selang beberapa bulan setelah itu,
Tragedi pun menimpa Mimin yang telah terkena pelet oleh Yono. Mimin merasa frustasi setelah pengaruh pelet itu berangsur hilang karena Yono melanggar pantangan yang diberikan oleh seseorang yang mengerti akan dunia spiritual. Mimin dengan sadar dan tidak sadar kini sedang mengandung jabang bayi dari Yono. Dan Yono pun kini tengah mendapatkan teror atas perbuatannya sendiri. Yono selalu dihantui oleh bayang-bayang makhluk tinggi besar yang sangat menakutkan. Namun Mimin malah dihadapkan dengan keputusasaan yang sangat besar. Mimin dengan tanpa berpikir panjang lagi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan membelah bagian perutnya untuk mengeluarkan janin yang berada di dalam tubuhnya. Bagaimanakah kronologi awalnya sampai Mimin nekat mengakhiri hidupnya? Dan siapa Mimin itu dan bagaimana Yono bisa melakukan pelet pada Mimin? Kita masuk ke beberapa bulan sebelumnya. Tahun 2011, di suatu kampung terdapat sekumpulan anak-anak kampung. Mereka bukan anak-anak pengangguran. Mereka semuanya memiliki pekerjaan masing-masing. Namun hanya satu orang yang belum memiliki pekerjaan, yaitu Mimin. Mimin adalah seorang janda kampung yang boleh dibilang banyak digandrungi oleh lelaki-lelaki di kampungnya dengan bermodalkan tubuh yang indah untuk dipandang, buah dadanya yang bagus, atau yang boleh dibilang mengundang nafsu para lelaki, dan wajahnya juga sangat cantik. Mimin juga bisa dibilang adalah kembangnya desa tersebut. Mereka berempat setiap pulang kerja selalu berkumpul bersama di suatu tempat yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya. Tempatnya juga berada di tengah pemukiman. Warga pun tidak heran dengan mereka berkumpul di situ, karena dengan adanya mereka berkumpul di situ, jadi perumahan di sekitar situ terasa agak aman. Karena sebelumnya di tempat tersebut sering kedatangan maling yang siap menggasak barang-barang milik warga sekitar. "Bagaimana kerjaan kamu, Yon?" tanya Tatang. "Ya, lumayan, Tang. Walau badan ini terasa sakit," jawab Yono. "Loh, kok sampai badan pada sakit?" tanya Mimin. "Iya, soalnya tadi datang barangnya sangat banyak. Temanku tidak masuk kerja, jadi terpaksa deh aku yang bongkar dan menatanya sendiri." "Wah, dapat tips banyak nih. Makan-makanlah, timpal suci." "Aduh, itu kan stok barang dari pusat, jadi mana ada uang tips. Kalau aku ngirim sih baru dapat sih," jelas Yono. Sebenarnya Yono sudah memendam perasaan kepada Mimin saat pertama mendengar kalau Mimin sudah bercerai dengan suaminya. Namun Yono malu untuk mengungkapkannya saat itu. Di samping ada teman-temannya di situ, Yono juga takut apabila dia ditolak oleh Mimin. Padahal Mimin juga merasakan bahagia apabila berada di dekat Yono. Namun Mimin malu untuk mengakuinya. Mereka pun melanjutkan obrolannya dengan seru sampai jam 9 malam. Mereka berkumpul di tempat tersebut. Tidaklah sampai larut malam karena mereka sadar akan aktivitas mereka masing-masing di pagi harinya, di mana Yono harus bekerja di sebuah toko yang menjual berbagai spare part kendaraan. Tatang bekerja di sebuah bengkel elektronik
dan Suci bekerja di sebuah toko yang menjual berbagai macam make up atau kecantikan. Yono pun membubarkan diri dengan alasan ingin beristirahat karena badannya yang terlalu capek dan besok paginya harus berangkat kerja kembali. Begitu juga dengan yang lainnya. Maka mereka semua pun membubarkan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing. Namun di sini Yono tidak pulang ke rumah, melainkan Yono pergi ke tempat yang menjual minuman beralkohol. Dengan dalih meminum minuman itu akan membuat badannya sedikit ringan di pagi harinya. Tidak ada yang tahu bahwa Yono sedang membeli minuman beralkohol karena teman-temannya semua kembali ke rumah masing-masing. Namun, bapaknya Mimin mengetahui bahwa Yono sedang berada di tempat penjual minuman. Namun dengan sengaja bapaknya Mimin tidak menegur dan hanya memperhatikan saja. Setelah Yono pergi, bapaknya Mimin menghampiri pedagang minuman itu dan bertanya, "Maaf Mang, tadi si Yono sedang apa di sini?" Tanya Pak Agus, yang tidak lain adalah bapaknya Mimin. "Oh itu Pak, dia membeli atem atau anggur hitam," jawab pedagang itu. "Apakah itu minuman beralkohol Mang?" tanya Pak Agus. "Ya pastinya Pak, tapi bisa juga dibuat sebagai jamu kalau minumnya dengan dicampur telur ayam kampung dan juga madu," jelas penjual minuman. "Apa Bapak mau coba?" tanya penjual minuman. "Oh tidak Mang, terima kasih." Lalu Pak Agus pun pulang dan memberitahukan kepada Mimin. Meskipun sudah diberitahukan oleh bapaknya, Mimin masih belum percaya dengan perkataan bapaknya karena Mimin masih belum melihatnya sendiri. Mimin adalah tipikal orang yang tidak suka berteman dengan orang yang suka meminum minuman keras. Meskipun Mimin adalah seorang janda, namun Mimin juga masih bisa mempertahankan kehormatan keluarganya dan mempertahankan harga dirinya. Namun Mimin juga tipe orang yang tidak gampang percaya dengan omongan orang sebelum Mimin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Berbagai cara Pak Agus menjelaskan ucapannya, tapi Mimin masih saja tidak percaya dengan ucapannya. Sampai akhirnya Mimin pun menanyakan kepada Tatang dan juga Suci. Mereka berdua tidak mengetahui kalau Yono suka meminum minuman keras karena selama mereka berteman tidak pernah melihat Yono meminum minuman keras. Tatang pun menjelaskan demikian karena sudah bertahun-tahun Tatang berteman dengan Yono. Tatang belum pernah melihat Yono meminum minuman yang memabukkan. Sebenarnya Yono sering mabuk dikala pikirannya kacau. Namun Yono melakukan dengan cara yang sangat rapi, sampai-sampai tidak ada satupun orang yang tahu kalau Yono adalah seorang pemabuk. Namun semuanya tidak berjalan dengan lancar. Lambat laun dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Mimin pun mengetahui bahwa Yono benar suka meminum minuman keras. Saat itu setelah mereka berkumpul seperti biasa, Yono pun membubarkan diri dari jam 9 malam. Mimin ingin mengikuti Yono sampai Yono benar-benar pulang dan ingin membuktikan perkataan bapaknya. Namun kali ini Yono langsung pulang ke rumah, seakan Yono tahu kalau Mimin mengikutinya. Setelah Yono pulang dan Mimin tidak mendapatkan bukti kalau Yono hendak membeli minuman keras, Mimin pun pulang ke rumahnya.
Berhari-hari Mimin mencari bukti tentang apa yang dikatakan bapaknya, namun tidak juga didapatkan. Dengan terpaksa, Mimin pun menanyakan kepada bapaknya di mana bapaknya bertemu dengan Yono atau di mana Yono membeli minuman tersebut. Maka Pak Agus pun memberitahukan tempat penjualnya dan Mimin pun berencana kalau nanti malam akan membuktikannya sendiri agar rasa penasarannya sedikit terjawab. Malam itu Mimin tidak datang ke tempat biasa. Di sana hanya ada Yono, Tatang, dan juga Suci. Mereka mengobrol seperti biasa, namun tampak rasa kegelisahan dari diri Yono. "Kamu kenapa, Yon?" tanya Tatang dan juga Suci. "Nggak tahu nih, tiba-tiba aku gelisah begini," jawab Yono. "Apa karena nggak ada si Mimin?" Dalam pikiran Yono. "Si Mimin kemana sih?" tanya Yono. "Nggak tahu nih, dari tadi tidak kelihatan," jawab Suci. "Wah, jangan-jangan kamu naksir si Mimin ya, Yon?" tanya Tatang. Yono pun tampak malu dan mukanya memerah. "Kayaknya sih, Tang, tapi nggak tahu si Miminnya mau apa enggak ya," jawab Yono. "Coba aja ungkapin, Yon, siapa tahu Miminnya mau," ucap Tatang. "Ya sudah, udah malam nih. Perasaan aku juga nggak enak gini. Aku pulang ya," ucap Yono sembari berjalan meninggalkan Tatang dan Suci. Mereka berdua pun beranjak meninggalkan tempat itu. Namun seperti biasa, Yono menghampiri tempat itu. Namun seperti biasa, Yono menghampiri penjual minuman keras untuk membeli beberapa botol minuman untuk menenangkan kegelisahannya. Yono tidak mengetahui kalau Mimin sedang mengintainya di balik pohon di seberang jalan depan warung minuman tersebut. Setelah Yono selesai membeli minuman itu dan membawa beberapa botol dalam plastik, Mimin pun menghampiri dan menanyakan penjelasan dari Yono. "Yono, ternyata benar apa yang dikatakan Bapak," ucap Mimin sembari berteriak. "Lalu, jadi ternyata benar apa yang dibilang Bapak," ucap Mimin. "Maksud kamu apa sih, Min?" tanya Yono. "Kukira kamu ini lelaki baik-baik, Yon. Aku kira kamu ini lelaki yang jauh dari minum-minuman keras. Tapi ternyata kamu sama saja dengan mantan suamiku. Tidak jauh berbeda, suka minum-minuman keras. Kamu tahu kan kalau aku ini paling tidak suka dan juga benci sama orang yang suka minum-minuman keras," teriak Mimin. "Lalu apa hubungannya denganku?" tanya Yono. "Apa hubungannya maksudmu?" jawab Mimin. "Apa kamu tidak merasakan sesuatu dari diriku, Yon? Apa dasarnya kamu memang tidak peka terhadap perasaanku?" ucap Mimin. "Maksud kamu bagaimana sih? Aku gak ngerti, Min," tanya Yono. "Kamu tidak mengerti?" tanya Mimin kembali bertanya. "Selama ini kita dekat karena apa, Yon? Aku mau berteman dengan kalian karena aku merasa nyaman denganmu. Dan aku memiliki perasaan lebih dari pertemanan kita, Yon. Masih nanya kamu tidak mengerti?" tanya Mimin pada Yono. "Aku nyaman denganmu karena aku kira kamu adalah lelaki baik-baik yang jauh dari alkohol. Aku nyaman sama kamu
dan aku bisa melupakan masa laluku bersama lelaki pemabuk, yaitu mantan suamiku. Tapi ternyata kamu sama saja dengan dia, Yon. Aku kecewa sama kamu, Yon, dan aku benci kamu sekarang. Mulai sekarang, kamu jangan pernah temuin aku lagi. Dan lupakan tentang perasaan yang tadi aku ucapkan padamu. Aku pamit, ucap Mimin sembari berlalu dari hadapan Yono. Yono yang mendengar pengakuan dari Mimin sangat menyesali tentang apa yang telah terjadi. Dan Yono pun berusaha mengejar, namun langkahnya terhenti saat melihat Pak Agus menghadang Yono. "Mau kemana kamu, Yono?" tanya Pak Agus. "Aku mau mengejar Mimin, Pak. Mau menjelaskan semuanya," jawab Yono. "Sudah, Yon, tidak ada yang harus dijelaskan lagi. Semuanya sudah terbukti dan Mimin juga sudah mengetahui dengan mata kepalanya sendiri. Jadi percuma, Yon, kamu jelaskan juga," kata Pak Agus. "Tapi Pak," jawab Yono, "sudah, Yon, Bapak kecewa sama kamu. Dan Bapak minta kamu jauhi Mimin dan jangan pernah temui Mimin lagi. Karena sekali saja Mimin dikecewakan, Mimin tidak akan pernah bisa memaafkan," ucap Pak Agus. Mendengar perkataan Pak Agus, Yono pun hanya bisa terdiam kaku meratapi dirinya. Kalau orang yang dia suka kini meninggalkannya dengan hanya masalah sepele. Yono terdiam kaku untuk beberapa saat, dan setelah sadar Yono pun berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah yang sangat lemas. Sesekali air matanya menetesi pipinya. Dan sesampainya di rumah, Yono pun dengan rasa kacaunya mulai menenggak minuman yang sudah dibelinya. Sampai habis beberapa botol, Yono pun mulai meracau memanggil-manggil nama Mimin dan berteriak memanggil-manggil nama Mimin. Sampai saatnya Yono lelah dan tertidur. Pagi harinya Yono beraktivitas seperti biasanya, berangkat kerja di pagi hari dan pulang di sore hari. Yono pun masih menyempatkan ke tempat tongkrongan yang di sana ada Tatang dan juga Suci. Tatang dan Suci merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yono. Yono yang biasanya tidak pernah semurung itu, namun kini Yono terlihat sangat murung. Bahkan untuk sekedar bercanda pun tidak ada selera di diri Yono. "Kamu kenapa, Yon?" tanya Tatang. "Iya nih, gak seperti biasanya kamu seperti ini. Apa kamu lagi ada masalah, Yon?" tanya Suci. "Gak ada apa-apa, Ci. Cuman badanku lagi kurang enak aja nih. Tadi di tempat kerja terlalu capek," jawab Yono. "Ah, biasanya juga kerjaanmu itu selalu capek, Yon. Tapi tidak pernah seperti ini," ucap Tatang. "Sepertinya ini ada yang tidak beres nih," sambung Suci dalam pikirnya. "Oh iya, Yon, kemarin si Mimin nanyain kamu, apa benar kamu masih suka minum alkohol?" tanya Suci. "Iya, Ci, jujur aku masih mengkonsumsi minuman beralkohol. Tapi itu juga kalau pikiranku lagi kacau dan kalau badan lagi pada sakit," jawab Yono. "Terus kamu jawab apa, Min?" "Terus kamu jawab apa sama Mimin?" tanya Yono. "Aku kan jawab nggak tahu, Yon, karena selama kita berkumpul bersama, kamu kan tidak pernah minum di depan kita. Jadi mana aku tahu kalau kamu masih mengkonsumsi minuman keras," jawab Suci. "Kamu harus hati-hati, Yon,
kalau sampai kamu ketahuan sama Mimin sedang membeli minuman atau sedang meminum alkohol, pertemanan kita bisa hancur. Jelas Tatang. Karena Mimin orangnya paling benci sama peminum atau orang yang mengkonsumsi minuman keras. Lanjut Tatang memperingatkan pada Yono. Itu dia Tang. Ci, semalam aku ketahuan sama dia dan dia memarahiku habis-habisan. Dan yang bikin aku kepikiran adalah dia sendiri memberitahukan perasaannya kalau selama ini dia memiliki perasaan suka terhadapku. Namun semuanya sudah tidak dapat diperjuangkan lagi. Dia sudah kecewa dan membenciku. Apalagi saat bapaknya bilang kalau Mimin sudah dikecewakan tidak akan pernah ada kata maaf lagi. Itulah yang membuatku seperti sekarang ini Tang, terang Yono. Lantas sekarang apa yang akan kamu lakukan Yon? Tanya Tatang. Entahlah Tang, mungkin aku sudah pasrah dengan keadaan sekarang. Mungkin juga Mimin bukanlah jodohku, jawab Yono. Apa kamu tidak ingin menjelaskan pada Mimin? Tanya Suci. Percuma Ci, untuk melihatku saja dia sudah tidak mau, apalagi mendengarkan penjelasanku, jawab Yono. Ya sudah, kamu yang sabar ya Yon, ucap mereka berdua. Singkat cerita, hari-hari Yono berusaha menemui Mimin, namun Mimin selalu saja menghindar dari Yono. Rasa kecewa Mimin sudah sangatlah besar terhadap Yono. Meskipun baru kali ini dikecewakan oleh temannya, tapi Mimin tidak semudah itu untuk memaafkan. Karena Mimin tidak ingin masa lalunya terulang lagi oleh teman-temannya. Rasa trauma masih sangat dirasakan oleh Mimin, di mana Mimin semasa berumah tangga sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari mantan suaminya. Kini rasa nyaman yang dirasakan bersama Yono pun seketika menghilang hanya karena Yono suka mengkonsumsi minuman keras. Kenapa Mimin bisa semarah itu sama orang yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol? Alasannya sudah jelas. Di samping Mimin trauma dengan masa lalunya, Mimin juga sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa Mimin tidak akan pernah berteman atau berhubungan dengan orang yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol. Di sini Yono merasakan kegelisahan dan rasa bersalah terhadap Mimin. Namun Mimin tidak memperdulikan apapun yang dilakukan oleh Yono. Berbagai cara pun yang dilakukan Yono, prinsip hidup Mimin akan tetap seperti itu dan tidak akan pernah berubah sedikit pun. Sampai akhirnya mereka pun dipertemukan di sebuah jalan. Namun bukanlah percakapan yang mereka lakukan, melainkan percekcokan antara Yono dan juga Mimin. Segimana kerasnya Yono meminta maaf dan menjelaskan tentang keresahannya, sekeras itulah Mimin menolaknya dan memarahi Yono. Hancur sudah perasaan Yono diperlakukan seperti itu oleh Mimin. Kata-kata kasar pun sedikit keluar dari mulut Mimin. Ingin rasanya Yono menjawab dengan kata-kata kasar lagi. Namun Yono sadar apabila Yono melakukan ucapannya yang sama dengan Mimin, berarti Yono juga sama dengan mantan suaminya. Rasa greget pun muncul dari diri Yono, tapi Yono juga sadar kalau dia melakukan kekerasan tidak akan ada penyelesaian percekcokannya dengan Mimin. Maka dari itu Yonolah yang mengalah dan memutuskan untuk meninggalkan Mimin tanpa sepatah kata pun.
Yono berlalu dari hadapan Mimin dengan membawa rasa penyesalannya. Dalam hati, Yono ingin kembali memperbaiki hubungan pertemanannya. Selain hubungan pertemanan, Yono juga memiliki perasaan suka terhadap Mimin. Namun saat ini situasinya sangatlah tidak memungkinkan untuk Yono, dan Yono pun hanya bisa termenung, duduk sendiri di belakang rumahnya. Sedang fokus Yono menyendiri, ada salah satu teman kerjanya menghampiri Yono dan menghiburnya. Namun Yono masih tetap saja memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan pertemanannya dengan Mimin agar mudah untuk mendapatkan hatinya. Berbagai cara Bagas menghibur, namun Yono tidak bergeming sedikit pun. Sampai akhirnya Bagas menanyakan apa penyebab Yono seperti ini. "Kamu kenapa sih Yon jadi seperti ini?" tanya Bagas. "Gak apa-apa Gas, cuman lagi pengen sendiri aja." "Aku tahu kamu Yon, sebesar apa masalahmu, kamu tidak akan seperti ini. Apa mungkin ini menyangkut dengan perempuan?" tanya Bagas. Yono pun hanya mengangguk saja. "Apa dia menolakmu?" tanya Bagas. Yono menggelengkan kepala. "Lantas apa yang membuatmu seperti ini Yon?" tanya Bagas. Yono pun menceritakan semuanya pada Bagas, berharap Bagas dapat solusi dari apa yang sedang Yono alami. "Oh, jadi gitu Yon. Kenapa gak kamu pelet aja cewek itu?" ucap Bagas. Yono yang mendengar perkataan itu tersentak kaget. "Pelet? Maksud kamu pelet bagaimana Gas?" tanya Yono. "Pelet, ilmu pelet Yon, untuk membuat cewek yang kamu suka mengejar-ngejar kamu," jawab Bagas. Yono pun kembali berpikir dan bertanya-tanya. Dalam kebingungan dengan ucapan temannya, Yono pun terus memikirkan ucapan temannya itu. Banyak pertanyaan di dalam diri Yono akan ilmu yang diberikan oleh Bagas. Bagaimana caranya dan apa pantangannya? Saat itu Bagas tidak menjelaskan bagaimana caranya dan juga apa pantangannya kepada Yono. Namun setelah berbicara hal itu, Bagas langsung berlalu pulang. Yono pun jadi penasaran dengan ucapan Bagas dan bermaksud akan menanyainya di keesokan harinya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Yono pun kembali beraktivitas seperti biasa. Namun Yono mendapatkan kabar yang menggembirakan bahwa Yono akan dipindahkan ke kantor pusat yang berada di salah satu kota. Teman-temannya memberi selamat kepada Yono, begitu juga dengan Bagas. Itu menjadi kesempatan buat Yono untuk mempertanyakan sesuatu pada Bagas. Di saat semua sudah kembali ke pekerjaannya masing-masing, Yono pun menghampiri Bagas. "Gas, tentang yang semalam dibicarakan itu, bagaimana caranya Gas?" tanya Yono. "Aku juga tidak tahu jelas Yon, aku hanya mendengar dari teman-teman di kantor pusat. Aku juga dikasih kok alamat tempat untuk belajar ilmu tersebut, atau tempat yang menyediakan jasa untuk memelet seseorang. Orangnya baik kok, dan kamu juga pasti akan dibimbing. Dan dijelaskan berbagai macam syarat dan pantangannya." Yono pun mengangguk paham dan akan mencoba saran dari Bagas. Tak lama kemudian, Yono pun dipersilahkan pulang oleh bosnya.
untuk bersiap-siap karena besok Yono sudah harus berangkat ke kota, tempat yang sudah disiapkan oleh bosnya. Sesampainya di rumah, Yono pun tak lupa dengan memberikan kabar kepada Tatang dan juga Suci tentang dirinya yang akan pindah ke kota. Namun tanggapan kedua temannya seperti keberatan dengan kepergian Yono. Namun Yono sebisa mungkin membujuk mereka agar tidak murung saat Yono pergi. Kita kan masih bisa berkomunikasi, Tang. Ci, aku juga akan pulang kok setiap akhir bulan untuk menemui kalian dan berkumpul lagi, ucap Yono. Setelah mendapat penjelasan dari Yono dan perjanjian Yono kepada teman-temannya yang pada akhir bulan akan kembali ke kampungnya, akhirnya mereka pun sedikit lega dengan janji Yono. Dan kan masih ada Mimin yang masih berteman dengan kalian, sambung Yono. Aku titip pesan ya buat Mimin. Sampaikan aku minta maaf yang sebesar-besarnya pada dia. Dan dengan kepergianku, semoga Mimin berasa lebih baik lagi. Dan aku juga akan pulang di saat Mimin berulang tahun, ucap Yono. Tatang dan Suci pun hanya mengangguk tersenyum kepada Yono. Dan mereka pun membubarkan diri. Keesokan harinya Yono sudah siap dengan segala sesuatunya. Dan akhirnya Yono pun berangkat ke kota yang ditunjukkan oleh bosnya, atau ke tempat kerja yang direkomendasikan oleh bosnya. Sesampainya di sana, Yono pun mulai beristirahat dan tertidur. Namun dalam tidurnya, Yono teringat dengan kejadian Mimin yang memarahi Yono dan ucapan perasaan Mimin terhadap Yono. Singkat cerita, Yono pun mulai menjalankan aktivitasnya sebagai karyawan. Dan Yono pun bekerja dengan sangat baik. Bahkan teman-teman barunya pun banyak yang memuji pekerjaannya. Segala pekerjaan dia lakukan dengan baik dan sangat hati-hati. Apapun yang diperintahkan atasannya, Yono lakukan tanpa adanya keluhan. Teman-temannya pun membimbing Yono dengan ramah. Saat itu Yono sangat nyaman bekerja di tempat barunya. Namun kenyamanan tersebut perlahan hilang dengan adanya bayang-bayang dari sosok Mimin di pikirannya. Namun sebisa mungkin Yono pun berusaha bekerja dengan baik di sana. Sampai ada salah satu teman kerjanya yang menyadari bahwa Yono sedang tidak baik-baik saja. Dan sepulangnya Yono bekerja dan sampai di mes, Yono pun dihampiri oleh Yogi, teman sepekerjaannya di tempat kerja yang baru. Yogi pun tidak berbasa-basi lagi menanyakan tentang apa yang sedang terjadi kepada Yono. Namun Yono bukanlah orang yang gampang percaya dengan teman yang baru ia kenalinya. Yogi pun berusaha meyakinkan Yono kalau dia bisa menjaga privasi seseorang. Namun Yono masih enggan menceritakannya. Berhari-hari Yogi menghampiri Yono dan merasakan iba terhadap Yono yang memendam permasalahannya sendiri. Dan akhirnya Yono pun memberanikan menceritakan apa sebenarnya yang sedang dia alami. Yono pun berjanji akan menceritakan semuanya kepada Yogi saat pulang kerja di mes tempat dia beristirahat atau tempat dia tinggal. Dan Yogi pun berjanji untuk merahasiakan tentang apa yang sedang dialami oleh Yono.
Malam harinya Yono pun menceritakan kepada Yogi tentang kegelisahannya. Semuanya Yono ceritakan kepada Yogi, dan Yogi pun sebisa mungkin memberikan solusi kepada Yono. Namun solusi yang Yogi kasih sudah Yono lakukan sebelum Yono berangkat ke tempat kerjanya yang di kota, dan hasilnya sia-sia. Maka dari itu Yogi pun menyarankan Yono untuk pergi ke sebuah rumah, di mana rumah tersebut adalah rumah seseorang yang mengerti atau ahli tentang spiritual. Yogi pun memberikan alamat dan nama orang tersebut, dan ternyata alamat dan nama orang tersebut sama dengan yang diberikan oleh Bagas dulu. Dengan tanpa pikir panjang lagi, Yono pun meminta Yogi untuk mengantarkan ke sana. Dan Yogi pun menyetujuinya. Dan rencananya di hari Kamis malam Jumat, sepulang mereka bekerja, akan mendatangi rumah tersebut. Waktu yang direncanakan pun tiba, dan mereka berdua pun menghampiri sebuah rumah yang tidak jauh dari mes tersebut. "Permisi," ucap Yogi. "Permisi," teriak Yogi lagi. Tidak lama terlihat seseorang membukakan pintu tersebut. "Maaf, mau cari siapa ya?" tanya Pak Ikin. "Mau ke Pak Ikin, Pak," jawab Yogi. "Iya, saya sendiri. Ada perlu apa ya?" jawab Pak Ikin dan bertanya. "Ini Pak, temanku ada perlu dan mau minta bantuan sama Bapak," jawab Yogi. "Ya sudah, masuk aja dek," suruh Pak Ikin. "Iya Pak," jawab Yogi dan juga Yono, seraya memasuki rumah tersebut. Lalu mereka pun memasuki rumah dan menceritakan maksud kedatangan mereka kemari. "Jadi kamu datang ke sini meminta bantuan Bapak untuk memelet seseorang?" tanya Pak Ikin. "Iya Pak," jawab Yono. "Baiklah, Bapak akan bantu. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya sesuatu sama kamu," tanya Pak Ikin. "Apa itu Pak?" tanya Yono. "Apa kamu sanggup menjalankan syarat? Apa kamu sanggup menjalankan syaratnya?" tanya Pak Ikin. "Apapun akan saya lakukan Pak," jawab Yono. "Baiklah, sekarang kamu siapkan dulu untuk maharnya," ucap Pak Ikin. "Maaf Pak, kalau boleh tahu berapa saya harus membayar mahar tersebut?" tanya Yono. "Semua uang yang ada di sakumu," jawab Pak Ikin. "Maaf Pak, kalau sekarang saya hanya membawa uang sedikit," ucap Yono. "Tidak apa-apa nak, yang penting cukup untuk membeli persyaratannya," jawab Pak Ikin. Yono pun memberikan seluruh uangnya kepada Pak Ikin yang berjumlah hanya 350.000. "Apa segini kurang Pak?" tanya Yono. "Kalau kurang nanti saya ambil dulu di mes," sambung Yono. "Tidak perlu nak, segini lebih dari cukup. Saya tidak pernah mematok harga kepada siapapun. Asalkan orang tersebut rela, pasti saya bantu," jelas Pak Ikin. "Nanti saya jelaskan tata caranya, dan akan saya ritualkan dirimu terlebih dahulu agar energi dari pelet tersebut menyatu denganmu,"
jelas Pak Ikin. Selagi Pak Ikin mempersiapkan segala sesuatunya, Yono dan Yogi pun dipersilakan beristirahat sejenak. Tidak lama Yono dipanggil Pak Ikin dan dipersilakan untuk mandi dengan air yang sudah dicampur dengan kembang dan juga garam. Yono pun menurutinya dan kemudian mandi. Setelah mandi, Yono pun dipersilakan masuk kembali ke ruangan kerja Pak Ikin. Yogi sudah tertidur di ruang tamu dan Pak Ikin pun menjelaskan kepada Yono tata cara dan segala pantangannya. Caranya, kamu baca mantra ini sebanyak 21 kali di malam hari di atas jam 12 malam. Hari yang cocok untuk melakukannya adalah hari Kamis malam Jumat. Lalu kamu duduk bersila dengan berkonsentrasi penuh atau konsentrasi yang tinggi sambil membayangkan targetmu. Taruhlah garamnya di depan Anda atau taruhlah garamnya di depanmu. Kemudian bacakan mantra tersebut pada garam bongkahan atau garam kasar yang nanti Bapak berikan. Setelah melakukan ritual tersebut, keesokan paginya garam tersebut dimakan oleh si target dengan cara dicampurkan kepada makanan atau minuman, dan usahakan targetmu memakan makanan yang bercampurkan garam yang sudah diritualkan tersebut. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa memberikan makanan yang bercampurkan garam tersebut. Sekarang Bapak akan memberitahukanmu tentang pantangan yang harus kamu hindari. Yang pertama, kamu harus menjauhi dari minuman-minuman yang mengandung alkohol atau yang memabukkan. Yang kedua, kamu jangan melakukan hubungan badan dengan targetmu sebelum targetmu kamu nikahi. Dan yang ketiga, jangan sampai kamu lupa di malam Jumat Kliwon kamu bacakan kembali mantra tersebut agar energinya semakin kuat. Sampai situ kamu paham anak muda? Tanya Pak Ikin. Yono pun mengangguk dan kemudian berpamitan pulang karena keesokan harinya harus kembali bekerja. Yono pulang dengan membawa segenggam garam kasar beserta selembar kertas bertuliskan mantra pelet garam tersebut dan tata caranya. Singkat cerita, waktu yang dinanti Yono pun tiba, di mana Yono akan pulang ke kampung halamannya demi menepati janji pada teman-temannya di kampung. Sesampainya di kampung, Yono langsung bertemu dengan Tatang dan juga Suci. Yono pun menanyakan apakah mereka masih suka berkumpul di rumah tersebut atau tidak. Saat mereka menjawab masih, dan Mimin pun masih suka bergabung dengan mereka, Yono pun memiliki rencana tentang rencana memelet Mimin. Malam harinya, tepat pada malam Jumat Kliwon, Yono pun melancarkan aksinya dengan mengikuti panduan dari Pak Ikin. Yono tengah duduk bersila dan di depannya terdapat sebuah bongkahan garam yang siap dibacakan mantra. Mantranya seperti ini. Yono pun memejamkan mata dan fokus berkonsentrasi sembari bibirnya membaca sebuah mantra. Sedajang namamu garam,
dimakan anak kerbau jalang. Kerbau jalang lagi terduduk. Apalagi kau yang mengerti cinta. Dan seterusnya. Dengan diakhiri ucapan amin oleh Yono. Setelah membacakan mantra tersebut, lalu Yono pun menghembuskan napas dan meniup ke garam tersebut. Dengan harapan yang sangat besar, Yono pun meminta kepada garam tersebut untuk bereaksi di dalam perut si Mimin dan dapat mempengaruhi otak dan pikirannya agar bisa luluh kepada Yono. Setelah dirasa ritualnya selesai, Yono pun membereskan bahan-bahan yang tadi digunakan untuk ritual dan kemudian terduduk di balik jendela dan memandangi gelapnya malam sembari membayangkan wajah Mimin berada di hadapannya. Sampai tidak terasa, Yono pun tertidur dalam lamunannya. Saat fajar menyingsing, Yono pun terbangun dan kemudian membeli beberapa makanan atau bahan-bahan untuk menjalankan aksinya. Setelah bahan terkumpul, Yono pun membuat sebuah kue untuk Mimin. Dengan bermodalkan panduan dari internet, Yono pun mulai membuat makanan cemilan kesukaan Mimin. Dengan agak kesulitan, Yono pun akhirnya menyelesaikan dan makanan pun sudah jadi. Sore harinya, Yono menghampiri teman-temannya, yaitu Tatang dan juga Suci. Yono bergabung seperti biasa, namun tidak lama karena besok pagi atau besok pagi-pagi buta Yono sudah harus kembali ke kota tempat dia bekerja. Lalu Yono menitipkan makanan yang sudah dibungkus dengan kertas kado tersebut kepada Tatang dan juga Suci untuk diberikan kepada Mimin. Meski awalnya mereka curiga dengan apa yang diberikan Yono untuk Mimin, tapi mereka tetap memberikannya. Kecurigaan mereka ditepisnya karena mereka tahu siapa Yono dan tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Yono pun meminta kepada Tatang dan juga Suci untuk tidak memberitahukan Mimin kalau Yono lah yang memberi makanan tersebut, karena Yono tidak mau niat baiknya menjadi sia-sia. Biarkan waktu yang akan memberitahu Mimin. Begitulah alasan Yono kepada Tatang dan juga Suci. Setelah urusan Yono dan teman-temannya pun selesai, Yono pun berpamitan pulang untuk beristirahat karena besok pagi Yono harus kembali ke kota untuk bekerja. Yono juga berjanji kalau Yono akan pulang di hari ulang tahun Mimin untuk memberikan sesuatu dan memohon maaf kepada Mimin. Tatang dan Suci hanya mengangguk dan tersenyum seraya memberikan semangat kepada Yono. Tidak lama sekepergian Yono, Mimin pun datang menghampiri Tatang dan Suci. Mimin tampak terlihat cantik saat itu dengan menggunakan baju yang ketat dan menampilkan lekuk tubuhnya yang begitu aduhai. Mereka pun kini berbincang, bercanda, membicarakan hal-hal yang membuat mereka bahagia. Mereka tak satu pun membahas tentang Yono karena mereka tahu dengan membahas tentang Yono akan membuat Mimin sangat marah.
Tepat di saat mereka akan membubarkan diri, Tatang pun memberikan bungkusan kado tersebut kepada Mimin. Mimin bertanya-tanya, siapa yang memberikan ini dan dalam rangka apa hadiah ini? Tatang dan Suci sebisa mungkin menutupi kalau hadiah tersebut dari Yono. Pagi harinya Yono pun berangkat ke kota di mana tempat Yono bekerja. Namun saat Yono sampai di tempat Yono bekerja, tempatnya masih libur. Jadi Yono masih bisa beristirahat di mes dengan ditemani oleh Yogi. Yono pun terlihat semangat lagi dalam menjalani hidup, tidak seperti beberapa hari ke belakang. Bagaimana Yon? Apa berhasil? Tanya Yogi. Belum tahu Gi, belum ada hasil karena aku langsung berangkat ke sini. Dan aku juga belum tahu apa makanan yang aku beri pada dia sudah dimakan atau belum, jawab Yono. Memangnya kamu pelet dia menggunakan pelet apa Yon? Tanya Yogi. Pelet dengan garam dari Pak Ikin Gi, jawab Yono. Aku baru dengar ada pelet menggunakan media garam Yon, ucap Yogi. Aku juga sama Gi, tapi kata Pak Ikin, media itulah yang cocok buatku dan tanpa harus melakukan ritual puasa, jelas Yono. Ya, semoga saja semuanya berjalan lancar ya Yon, kata Yogi. Semoga saja Gi. Di tempat lain, Mimin yang sudah memakan makanan dari Yono kini perlahan merasakan efek dari pelet tersebut, di mana kini Mimin terkadang terbayang-bayang wajah Yono berada di sampingnya. Dan Mimin pun kini dihantui oleh bayangan Yono. Sampai-sampai di saat tidur pun Mimin selalu mengigau, memanggil-manggil nama Yono. 1 minggu, 2 minggu, hampir setiap tidurnya Mimin mengigau memanggil-manggil nama Yono. Bahkan kini Mimin sudah berani menanyakan tentang Yono kepada Tatang dan juga Suci. Mereka berdua yang mengetahui hal tersebut tampak kaget. Seorang Mimin yang sangat membenci Yono kini mencari-cari Yono. Bapaknya pun yang mendengar kalau Mimin menyebut-nyebut nama Yono pun merasa geram dan marah terhadap Mimin. Namun bagaimanapun Mimin adalah anaknya. Rasa marah pun tidak akan pernah bisa Pak Agus keluarkan. Dengan rasa tak percayanya, Pak Agus pun mencari keberadaan Yono. Namun tidak juga Pak Agus temui. Bertanya ke sana kemari mencari keberadaan Yono, tapi hasilnya sama saja, tidak ada hasil. Sampai akhirnya bertemu dengan Tatang dan Suci. Barulah Pak Agus diberitahukan kalau Yono sedang tidak berada di kampung ini. Yono sedang berada di kota yang jauh. Mendengar penjelasan tersebut, Pak Agus pun kembali ke rumah dengan tanpa pamit kepada Tatang dan Suci. Sedangkan di rumah, Mimin hanya menangis memanggil-manggil nama Yono. Saat Pak Agus pulang pun, yang terlihat oleh Mimin adalah sosok Yono. Tiap Mimin pergi keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki, yang Mimin lihat adalah sosok Yono. Sampai saat itu Mimin sudah disangka gila oleh warga sekitar. Singkat cerita, 3 hari sebelum hari ulang tahun Mimin, Mimin memberontak kepada bapaknya untuk mempertemukannya dengan Yono. Pak Agus tidak bisa berbuat apa-apa selain menangisi anaknya yang menjadi seperti itu. Karena tidak mendapat tanggapan dari Pak Agus, Mimin pun memutuskan untuk mencarinya sendiri.
namun tidak juga ketemu. Sampai sore hari itu Mimin bertemu dengan Bagas. Mimin tahu kalau Bagas adalah teman kerja Yono. Maka dari itu Mimin menanyakan keberadaan Yono. Sembari berlinang air mata, Mimin menghampiri Bagas. "Kang, kamu tahu kan di mana Yono sekarang? Kamu tahu kan? Kamu temannya kan? Dan kamu tahu aku. Dan kasih tahu aku di mana Yono sekarang." Hendak akan menjawab pertanyaan Mimin, Mimin kembali memohon pada Bagas. "Tolong kasih tahu aku di mana Yono sekarang. Tolong, Kang." Bagas pun terdiam menunggu Mimin berhenti bertanya. Saat Mimin terdiam, barulah Bagas menjawab kalau Yono sekarang bekerja di toko Anu di kota E. "Memang kenapa dengan kamu? Dan ada sangkut paut apa dengan Yono?" tanya Bagas. Namun Mimin tidak menjawab, hanya terus menangis dan berlalu meninggalkan Bagas. Keesokan harinya Mimin pun dengan nekat mendatangi tempat yang diberikan oleh Bagas kemarin. Namun Mimin tidak bertemu dengan Yono di sana. Dan akhirnya Mimin kembali ke kampungnya dan bertemu dengan Yono di suatu persimpangan. Mereka pun melepas kangen dan berpelukan. Mimin memeluk erat Yono sampai-sampai tidak mau dilepaskan. Begitu juga dengan Yono yang membalas pelukannya dan tersenyum puas. Mereka pun kemudian berjalan berdua, sembari Mimin memegang erat tangan Yono. Mimin bertingkah manja terhadap Yono. Berhari-hari mereka kini menjalani hubungan tersebut tanpa adanya rasa malu. Mimin selalu ingin berada di samping Yono. Semua yang melihatnya merasa heran, terutama Pak Agus, Tatang, dan juga Suci. Karena mereka tahu bagaimana Mimin membenci Yono dan bagaimana mungkin Mimin bisa memaafkan Yono dan kini bisa sedekat itu dan berani terang-terangan mengumbar kemesraan di depan orang-orang. Selang beberapa hari, pantangan pun satu persatu terlanggar oleh Yono, di mana saat mereka tengah berduaan di rumah Yono, mereka pun melakukan hubungan badan. Karena saat itu Yono tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Yono dirayu oleh Mimin dengan Mimin memamerkan lekuk tubuhnya yang indah dan membuka baju satu persatu. Mimin menghampiri Yono dengan tanpa busana sehelai benang pun. Bagaikan kucing mendapatkan ikan, Yono pun langsung menggelutinya dan terjadilah hubungan terlarang. Dengan ditemani suara erangan dan desahan dari keduanya. Setelah mereka melakukan hubungan badan tersebut semalam suntuk, pagi harinya Mimin pun diantarkan oleh Yono pulang ke rumahnya. Selang beberapa minggu, reaksi dari perut Mimin pun kini serasa ada yang bergerak-gerak seperti janin yang tumbuh dengan begitu cepatnya. Dan efek dari pelet tersebut pun kini mulai berkurang. Setelah Mimin menyampaikan hal tersebut kepada Yono, kini Yono pun kembali dihadapkan dengan pantangan yang kedua, di mana Yono yang tidak diperbolehkan meminum minuman keras atau minuman yang memabukkan kini harus menemuinya atau kini harus meminumnya karena frustasi dan juga depresi yang dialaminya, karena didesak oleh Pak Agus
untuk menikahi Mimin dan bertanggung jawab akan perbuatannya. Yono hendak menjalankan ritual tersebut lagi, namun di bulan ini tidak menemukan malam Jumat Kliwon, karena untuk memperbesar energi tersebut haruslah di malam Jumat Kliwon, tidak bisa di malam Jumat yang lain. Maka kini Yono pun dihadapkan dengan teror-teror dari makhluk tinggi besar berwarna hitam yang bersemayam dalam garam pemberian Pak Ikin tersebut. Dimanapun Yono berada, kemanapun Yono pergi, makhluk itu selalu mengejar dan menghantuinya, sampai terdengar kabar kalau Mimin nekat mengakhiri hidupnya dengan membelah perutnya demi mengeluarkan janin tersebut. Belum juga mendengar berita itu, rasa frustasi Yono pun menjadi-jadi dan Yono pun mengikuti jejak Mimin untuk mengakhiri hidupnya dengan menusukkan sebuah bahan pot dengan menusukkan sebuah batang pohon bambu kuning yang sudah diruncingkan tepat ke bagian perutnya. Belum juga haru menyelimuti Tatang dan Suci akan kepergian Mimin. Kini mereka pun harus kehilangan satu teman dekatnya lagi, yaitu Yono. Demi melupakan kenangan bersama mereka, Tatang dan juga Suci pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya masing-masing di suatu kota di tempat lain. Namun kini mereka ditemui bayangan Yono yang menangis menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Tatang dan juga Suci. Semoga kamu bisa tenang di alam sana dan dapat melewati masa hukumanmu di sana, Yon. Doa yang dipanjatkan Tatang di sela-sela ibadahnya. Begitu juga dengan Suci. Semoga kamu ditempatkan di tempat yang layak, Min, dan dipertemukan dengan malaikat kecilmu yang tidak berdosa. Doa pun dipanjatkan Suci di sela-sela ibadahnya. Hampir setiap hari dalam ibadah mereka selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-temannya, dan semoga tidak terjadi lagi kepada teman-teman yang lainnya. Dan cerita pun berakhir. Untuk teman-teman semua, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, dan terima kasih untuk Kang Holil yang sudah memberikan ceritanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.